Shalom, senang sekali bisa kembali melayani Anda. Siang hari ini saya akan khotbah tentang memberi tanpa batas. Amsal 11 ayat 24 berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Apa artinya? Kok bisa nyebar harta tambah kaya? Ada orang yang hemat tapi selalu kekurangan. Ini konotasi, bicara soal hati. Kenapa orang pelit? Karena harus ngirit. Orang yang takut kurang tidak akan mau keluar uang. Orang yang selalu mentalnya takut kurang gak akan mau keluar uang. Makanya dia hemat, tapi herannya dia selalu kekurangan. Soalnya apa? Selalu takut kurang. Orang yang tidak merasa cukup untuk dirinya sendiri tidak mungkin mau berbagi. Ini bicara mentalitas. Takut gak cukup buat diri sendiri, gak mungkin mau berbagi. Amsal 21 ayat 26 berkata gini, keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Kok gak ada banyak yang amin? Yang bikin manusia tuh selalu merasa kurang dan gak pernah cukup adalah keinginan. Makanya saya pernah khotbah tentang hati-hati tentang keinginan kita. Keinginan manusia tuh gak ada habisnya. Amsal 27 ayat 20 bilang gini, dunia orang mati dan kebinasaan tidak akan puas. Demikianlah mata manusia apa? Tak akan puas. Lihatin aja, makin kaya makin banyak maunya. Makin melimpah, makin besar pengeluarannya. Saya mata kita nih, lihat apa mau, lihat apa mau. Orang yang kaya bukanlah orang yang punya banyak, tapi orang yang menabur banyak. Kaya atau miskin, itu tergantung hati. Kaya bukan hanya bicara angka Bapak Ibu. Tapi seberapa besar hati orang itu. Percuma kaya raya kalau mentalnya miskin. Percuma kaya kalau hatinya miskin. Saya kasih contoh, ada orang-orang yang sebenarnya secara keuangan tuh berlebih. Tapi gak pernah merasa cukup untuk dirinya sendiri. Sudah melimpah masih serakah. Sudah punya lebih masih mencuri. Sudah cukup kaya, tapi masih ngambil hak orang lemah. Bukankah banyak? Pengkhotbah 5 ayat 9 bilang begini, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Kalau Anda gak pernah puas sama duit karena Anda cinta duit. Siapa mencintai kekayaan gak akan puas dengan penghasilannya, ini pun sia-sia. Cinta uang itu yang bikin manusia jadi serakah. Gak ada habisnya, gak pernah ngerasa cukup. Kenapa orang kaya mentalnya miskin? Soalnya dia nggak pernah punya mental gini, gue udah kaya gitu. Coba dia mikir, gue udah kaya, dia akan merasa cukup. Tapi karena dia selalu merasa kurang, itu yang bikin mentalnya jadi miskin. Lihat pejabat-pejabat di Indonesia yang terkenal katanya korupsi. Apakah mereka belum berlebih? Ada orang-orang kaya yang bisa menindas hak orang lemah di bangsa ini. Apakah mereka tidak kaya? Lukas 12, Yesus bicara tentang orang kaya yang berlimpah-limpah hartanya. Sampai lumbungnya penuh udah gak cukup. Dia bangun lumbung yang lebih besar lagi. Yesus berkata dalam Lukas 12 ayat 15, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Kita hidup butuh uang, tapi hidup kita gak bergantung sama uang. Yang nentuin hidup kita tuh Tuhan. Orang seringkali ninggalin Tuhan demi uang. Padahal Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Orang yang kaya di mata Allah, firman Tuhan Yesus ajarkan di ayat ini adalah orang-orang yang bisa berkata cukup buat dirinya sendiri.
dan punya lebih untuk dibagi. Orang biarpun hartanya banyak, tapi kalau dia gak pernah bisa berkata cukup buat dirinya sendiri, dia gak akan pernah berbagi sama orang lain. Banyak orang kaya tapi pelit. Indonesia tuh bukan kekurangan orang kaya, saya kasih tahu. Menurut Anda orang di Indonesia banyak orang kaya gak? Sementara dunia krisis ekonomi, orang Indonesia pergi liburan, bangun properti, lagi pandemi aja bangun rumah. Saya kan banyak keliling ke kota-kota, pulau-pulau ya. Di Jawa tuh diem-diem banyak orang kaya loh. Semarang, Solo, konglomerat tuh. Di Papua aja banyak orang kaya. Di Halmahera aja banyak orang kaya. Yang bunyi duitnya tuh MM. Tapi herannya daerahnya miskin. Indonesia bukan kurang orang kaya. Indonesia cuma kebanyakan orang serakah. Kalau orang kaya tuh mentalnya kaya, dia bisa mikir gue udah punya lebih, gue harus bagi. Ada gak orang kaya yang gitu? Banyak. Tapi sayangnya gak cukup. Kebanyakan orang kalau memberi pasti ada tujuannya. Pemerintah dibantu sama orang kaya, itu kenapa? Karena supaya proyeknya lancar. Kenapa kalau jadi caleg susah di Indonesia? Kenapa mesti punya banyak duit? Supaya dilancarkan jalannya. Tetapi ada titipannya. Kalau you naik jadi bupati, kalau you naik jadi menteri, you jangan lupa I. Pesan sponsor. Ada amin? Saya kasih tahu ya. Jarang orang kaya tuh tulus kalau berbagi. Saya gak ngomong gak ada loh ya. Saya bilang jarang, jangan marah. Ntar ada yang bilang gini, selama ini gue nabur buat tangan pengharapan, gue gak kasih tau lu. Gue tulus tahu, puji Tuhan. Karena Yesus bilang lebih baik kalau memberi sedekah itu orang gak perlu tahu. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kalau saya tahu, saya cuma bilang gini, kamsyah. Terima kasih. Arigato gozaimasu. Sheshe. Udah segitu doang kata firman Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang balas, lebih dari yang kamu tahu. Orang benar kata firman Tuhan, memberi tanpa batas. Soalnya apa? Soalnya dia tahu kebenaran. Bahwa orang yang menabur tidak akan pernah kekurangan. Bahwa orang yang menabur pasti menuai. Firman Tuhan berkata, orang yang memberi belas kasihan pada orang lemah, memiutangi Tuhan yang pasti akan membalasnya. Pasti akan membalasnya. Jangan pernah takut. Nabur tuh gak boleh takut. Makin banyak nabur makin kaya loh, gue bilangin. Saya gak pernah lihat orang yang murah hati tuh miskin, gak ada. Kecuali dia korupsi, jadi murah hati tapi korupsi gitu. Murah hati tapi jahat sama bini, yang gak diberkati. Karena banyak orang kelihatannya murah hati, tapi hanya untuk pencitraan. Saya pernah cerita di khotbah saya ketemu pengusaha. Walah, ketemu gue langsung gini. Lu jadi anak gue aja gitu. Terus nyeritain harta dia. Gue punya aset di Australia. Gue punya aset, dia sebutin titik-titiknya di Australia. Kan saya tinggal di sana. Jadi saya tahu, dia sebutin tuh di Sydney, di Double Bay. Weh, gak main-main loh. Itu pabrik sereal itu punya saya. Udah pasti duitnya ngebeseri. Bener gak? Kayaknya luar biasa. Dia bilang dia ngangkat saya anak. Kagak ada warisannya. Payah dah. Dia bilang, kamu kalau butuh apa-apa, telepon saya. Puji Tuhan gembalamu ini gak punya mental pengemis. Gak pernah minta-minta. Jangan bikin malu Tuhan, amin. Coba yang mentalnya aji mumpung. Saya lagi bangun rumah Pak. Batanya masih kurang, gentengnya masih kurang, mau bikin kolam renang. Aji mumpung kan. Tapi saya sepeser pun tidak pernah minta. Saya sekali doang ketemu dia langsung terpesona lihat saya langsung ngangkat saya anak gitu. Puji Tuhan ya. Tapi gak ada untungnya. Buat apa berjanji kalau gak ditepati?
Orang benar memberi tanpa batas. Orang yang pencitraan ngasih sekali doang nuntutnya banyak, gue bilangin. Hanya orang yang punya mental lebih yang pasti mau berbagi. Contoh, saya tuh kalau dikasih makanan sama orang, ya, minta maaf loh kalau sampai gini. Nggak saya makan terus saya kasih ke yang lain tuh minta maaf sekali loh. Karena saya mikir gini, gue udah gendut, lemak udah berlebih, bener gak? Jadi sadar udah lebih nih, lapar juga enggak. Jadi saya tuh belum lapar udah ada makanan lagi, belum lapar udah ada makanan lagi. Deket saya mau makan mulu. Puji Tuhan nih, Dermaster membantu saya jadi langsing. Kalau enggak, aduh kayaknya saya 80 kilo tahun ini. Saya suka ngasih makan orang. Kenapa? Karena saya ngerasa gini, buat saya tuh udah cukup. Satu juga gak habis. Percaya gak, saya ke luar negeri beli coklat, begitu banyak. Sebatang pun gak gue makan. Ada 1-2 merek yang saya suka, saya nyomot 1 biji aja. Selebihnya kasih orang. Anak saya juga gak rakus. Di kulkas tuh coklat bisa sampai expired gue buang. Jadi daripada dia juga gak makan, tiap kali saya dikasih orang, saya langsung tanya sama yang kerja di rumah, kamu mau gak ini? Kamu gak mau? Kantor, asrama, orang, pengerja, semua gue bagi. Tak tersisa. Karena merasa punya lebih, makanya saya suka bagi. Ada orang yang merasa gini, sayang kasih orang, simpen aja di freezer, besok-besok gue makan. Tuh orang serakah. Makan juga enggak, tapi lu biarin expired di kulkas lo. Pulang periksa kulkas. Kalau freezer lu sampai kepenuhan, berarti lu serakah. Orang tuh cukup-cukup aja kayak mana. Amin, duit boleh ditabung, makanan jangan. Lebih enak makanan fresh, ces, cereng. Kenapa harus di freezer? Kasih orang. Lihat aja dari cara Anda pelit sama makanan, udah kelihatan pelit memang nih orang. Bener gak? Kalau sama makanan aja pelit, gimana yang lain? Orang yang punya mental, saya sudah punya lebih, yang pasti akan berbagi. Kenapa orang kaya mentalnya miskin? Karena selalu mikirnya kurang. 1 Timotius 6 ayat 17, yang merasa kaya baca yuk. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ayat 19. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ingat, kita gak bisa bawa harta kita ke sorga. Yang bisa ikut ke sorga hanya taburan kita buat orang lemah. Yesus sendiri yang ngomong. Lukas 12 ayat 33. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah, buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan tidak dirusakkan ngengat. Masih banyak ayat yang lain, tapi Yesus bilang, yang ikut kita ke sorga cuma taburan kita. Harta gak ikut, apalagi istri. Gak ada, belum pernah saya menyaksikan suaminya sebaik apapun, istrinya mau ikut mati nyemplung ke dalam peti, nggak ada. Sesak napas. Sayang jangan tinggalkan aku mau mati sama kamu. Coba anaknya bilang gini, sok. Silakan, yuk mama masuk yuk, dikremasi sekalian ya. Nggak jadi, katanya gitu. Sayang kan mama masih muda, pipi masih kenceng, nanti nikah lagi, katanya gitu. Haleluya. Orang yang kaya di mata Allah adalah mereka yang mungkin gak punya banyak tapi memperkaya banyak orang. Amen. Mungkin Anda sederhana. Mungkin Anda gak sekaya orang-orang lain. Tapi Anda bisa menunjukkan kemurahan sama orang banyak. Saya kasih tahu Anda lebih kaya daripada orang kaya.
Saya ngobrol sama suami saya, kita nih seperti orang kaya. Saya bilang kenapa seperti? Karena sebenarnya kami ini sepertinya memiliki segala sesuatu tapi kami nggak memiliki apapun gitu. Yayasan Tangan Pengharapan tuh bangun sekolah di mana-mana. Asrama ada 8. Saya kasih tahu, saya nggak pernah merasa memiliki Yayasan Tangan Pengharapan. Karena memang bukan punya saya. Saya sama suami cuma dipercaya Tuhan mengelola Tangan Pengharapan. Anak saya bilang gini, Mami, you are rich. You own the foundation. Saya bilang gini, no. If I'm the owner, I can take the money. Iya dong, kalau itu punya kita bisa ambil uangnya, bener gak? Itu baru punya kita. Apapun yang kita gak bisa ambil itu bukan punya kita. Seolah-olah kita punya, tapi kita gak punya. Orang kalau ngeliatin rumah saya baru sadar, ih yayasannya gede, rumahnya kecil. Kita mah sederhana. Gak banyak harta, aduh kadang-kadang duit di rekening udah menipis. Saya cerita sama anak-anak di asrama kemarin saya pulang dari asrama Atambua dan Kupang. Kalian kan gak pernah tahu, mama tuh kadang sampai gak punya uang di rekening loh. Setiap kali saya nabur, saya gak pernah berhitung. Memberi tanpa batas. Batasan saya sampai Tuhan bilang gini, cukup. Selama Tuhan bilang tabur, beri, Tuhan ingetin saya, angpauin. Makanya di tas saya selalu ada angpau kosong. Yang sewaktu-waktu Tuhan bilang, gerakin ke saya, berkati. Cepet-cepet ngambil duit di dompet, isi angpau, kasih orang. Jadi saya tuh sama suami memberi itu tanpa batas. Orang kalau di YouTube tuh nanya gini, Bu Heni, khotbahlah tentang perpuluhan. Apakah kita wajib memberi perpuluhan? Gue jawab, pelit lu. Yang 10% aja lu mikir lama. Kalau Tuhan mikir ngasih napas lu sehari, pusing lu. Saya sama Jojo tuh gak pernah, Pastor Jojo, saya tuh gak pernah sama suami tuh berhitung-hitung. Tuhan, ini udah 20% loh. Gak pernah. Tuhan, udah 40% loh. Gak pusing. Duit habis ya habis, nanti Tuhan kasih lagi. Dan buktinya hari ini kami gak kekurangan. Mungkin harta kami gak banyak, mungkin kami gak kaya raya, tapi kami didandani Tuhan dan disertai Tuhan seperti orang kaya. Saya udah ceritakan, orang sampai ngasih kita mobil lah. Orang sampai kasih saya duit buat bangun rumah lah. Orang sampai bayarin sekeluarga tiket ke LA lah, bayarin tiket ke Kanada lah. Jalan mah gesek kartu kredit bayarnya besok. Ada yang tiba-tiba saya lagi di mana dikasih orang, Bu Heni ini buat pengeluaran selama di sini. Aduh puji Tuhan. Tapi kalau nggak ada ya tetap struggling bos. Judulnya ke Kanada tapi gesek kartu kredit juga. Sama kita. Dengar baik. Tapi saya nggak pernah merasa saya miskin. Meskipun saya nggak punya banyak. Dan saya setuju bahwa orang yang kaya bukanlah orang yang punya banyak, tapi orang yang menabur banyak. Mungkin Anda tidak punya banyak, tapi Anda memperkaya banyak orang. 2 Korintus 6 ayat 10. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Saya senang kalau lewat hidup saya banyak orang jadi kaya. Mudah-mudahan dengan saya ngomelin jemaat terus supaya punya mental yang excellent. Dari kerek-kerek jadi kaya, amin. Dari mulai mentalnya pelit-pelit jadi murah hati, amin. Dari menantu sama mertua yang suka berantem jadi disayangin terus dapat warisan, ada amin. Saya mau share tentang ini. Kekayaan tidak selalu ukuran hidup dalam berkat Tuhan. Katakan hidup dalam berkat Tuhan. Ini 2 hal yang berbeda. Kekayaan dan hidup dalam berkat Tuhan adalah 2 hal yang berbeda. Kekayaan hanya bagian dari berkat Tuhan. Katakan amin. Saya mau kasih bukti bahwa kekayaan tidak selalu menjadi ukuran orang hidup dalam berkat Tuhan. Yang pertama, ada orang-orang yang sudah punya banyak tapi tamak. Serakah, gak ada habisnya, gak cukup-cukup. Harta udah semonas tapi gak pernah puas.
Tahukah Anda, tidak pernah puas adalah hukuman Allah. Ada orang yang makan banyak tapi gak bisa kenyang. Lihat Hosea 4. Ayat pertama, kita baca sama-sama ayat 1, 2, 3, lalu 9, 10. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel. Sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih. Dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Ayat 9. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya. Dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Ayat 10 sama-sama yuk. Mereka akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Mereka akan bersundal tapi tidak menjadi banyak. Sebab mereka telah meninggalkan Tuhan untuk berpegang pada sundal. Satu lagi, Hagai 1 ayat 6. Sama-sama baca. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Artinya apa? Kayaknya bocor gitu berkatnya. Kerja keras gak ada hasilnya gitu. Ada orang yang bisnis-bisnis tapi rugi melulu. Lihat, tidak puas adalah hukuman Allah bagi orang-orang serakah. Saking orang tuh serakah, udah sama Tuhan dicemplungin aja. Keinginannya yang tidak pernah puas itu menjadikan dia tidak pernah puas. Makan banyak tapi gak kenyang. Orang tamak. Makin kaya, lama-lama mati dalam kekayaannya. Kaya bukan ukuran berkat Tuhan. Satu lagi, kaya tapi gak bisa tidur nyenyak. Pengkhotbah 5 ayat 11 kita baca. Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Banyak orang kaya sulit tidur. Sementara supirnya tidur di bagasi pun tidur. Heran kan? Siapa bilang berkat Tuhan ukurannya selalu kekayaan? Bisa tidur nyenyak itu berkat Tuhan. Bisa merasa kenyang dan puas itu berkat Tuhan. Amin. Kebayang gak orang yang gak pernah puas tuh hidupnya kayak gak happy gitu loh. Yang berikutnya, bukti bahwa kekayaan bukan satu-satunya ukuran berkat Tuhan. Punya banyak tapi gak bisa diterusin ke anak. Pengkhotbah 5 ayat 13. Baca yuk. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jeripayanya sesuatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Lihat, suatu hukuman Allah bagi orang serakah adalah dia punya banyak tapi gak ada yang diturunin ke anak. Saya pernah saksikan di salah satu khotbah saya sudah lama. Bagaimana orang yang kaya raya ketika dia meninggal, anaknya gak bisa teruskan. Akhirnya habis semuanya. Hutangnya banyak dan gak bisa dilunasi. Akhirnya anaknya gak punya apa-apa. Anak cucunya miskin. Padahal selama bapaknya hidup kaya raya luar biasa. Anaknya hidup bermewah-mewah. Satu lagi. Kekayaan bukan selalu ukuran berkat Tuhan, adalah kekayaan yang mendatangkan kecelakaan. Pengkhotbah 5 ayat 12. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Banyak orang yang jadi celaka karena harta. Kenapa orang kaya banyak yang gak merasa aman? Karena dia punya banyak, dia bingung bagaimana ngelolanya. Orang yang punya rumah di mana-mana, kalau nggak dikontrak terbengkalai. Rumah kalau nggak ditinggal rusak, betul? Tapi kalau dikasih ke saudara, dia yang ngongkosin rumahnya. Bingung.
Makanya punya banyak tuh bingung. Makanya pengkhotbah bilang semakin bertambahnya harta, makin banyak juga orang yang menghabiskannya. Karena waktu kita kaya semua saudara nempel sama kita. Tolong gua dong, tolong gua dong. Kanan kiri nempel. Benar firman Tuhan. Makin bertambah kaya makin banyak orang yang ngabisinnya. Ada lagi yang terakhir. Kaya tapi hidup dalam kegelapan dan kesedihan. Pengkhotbah 5 ayat 16. Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan. Mengalami banyak kesusahan, penderitaan dengan kekesalan. Orang yang cinta uang tadi dikatakan. Sepanjang umurnya berada dalam kegelapan dan kesedihan. Mengalami banyak kesusahan, penderitaan dan kekesalan. Saya kasih tahu, harta nggak jaminan orang bahagia. Kadang-kadang orang kaya bisa sendiri merasa kesepian. Dia akan sadar bahwa orang-orang yang ada di sekeliling dia, mungkin pasangannya juga, hanya mau sama dia karena ada tujuan, punya kepentingan. Orang kaya tuh kasihan, kesepian, karena tahu bahwa gak banyak orang yang tulus mengasihi dia. Coba kalau kita gak punya apa-apa, kira-kira setia gak istrinya sama dia? Coba dia gak punya apa-apa, suaminya setia gak sama dia? Saya justru banyak konseling tuh orang-orang yang kelebihan duit tapi masalah banyak. Sampai kadang-kadang saya bingung gitu. Saya sama suami gak kaya raya tapi hidupnya damai sejahtera. Hidupnya bahagia. Dikasih berkat sama Tuhan begitu banyak, disayangin anak-anak banyak. Kesana sini lihat kebaikan Tuhan. Disediain Tuhan ini dan itu. Tanpa minta, tanpa mikir, bahkan gak pernah didoain. Tuhan ngasih saya ini, enggak. Tapi kita bisa lihat kebaikan Tuhan menyertai hidup kita. Padahal kita gak punya banyak loh. Dulu saya hampir nikah sama orang kaya, untung gak jadi. Untung nikahnya sama hamba Tuhan yang takut Tuhan. Karena diberkatilah laki-laki yang takut akan Tuhan, amin. Saya percaya harta bukan segalanya. Makanya saya dari dulu tuh jadi cewek gak matre. Biarpun yang naksir saya jauh lebih kaya dari Jojo, bawanya Lexus. Jojo bawanya Katana. Ya. Nyicilnya mobil bekas yang murah-murah gitu ya. Tapi waktu kami nikah, dari Jojo gak punya apa-apa. Saya lihat orang yang takut Tuhan tuh diberkati. Amen. Pelan-pelan kami berdua nyicil rumah dari rumah kecil. Pelan-pelan. Saya dari umur 25 udah nyicil rumah berdua. Tuhan tuh berkati kami pelan-pelan. Suka dukanya banyak tapi bahagia. Kaya bukan ukuran kebahagiaan. Selalu saja ada yang komentar di Instagram. Tapi untuk bahagia butuh dana. Uang memungkinkan segalanya kata firman Tuhan. Saya gak bilang duit gak butuh uang. Tapi uang bukan segalanya. Hidup sehat, dicintai, damai sejahtera, bisa tidur nyenyak, bisa menikmati hidup. Itu berkat Tuhan yang lebih luar biasa. Amin. Saya udah buktikan di hidup saya. Harta gak banyak tapi saya bisa nikmati hidup saya. Ukuran bisa nikmatin itu adalah rasa syukur. Banyak orang miskin yang saya temuin, maaf ya. Gak mewah rumahnya, rumah tangganya sederhana. Tapi gak pernah ribut. Suami istri akur, bisa saling sayang, anak-anaknya baik. Jadi orang semua bahasanya gitu. Tapi ada orang yang rumahnya segedong. Rumahnya banyak di seluruh dunia. Tapi suami istri bertengkar, kalau udah bertengkar satu di Singapura, satu di Jakarta, satu di Hong Kong, satu di Singapura gitu. Gak mau bareng-bareng. Ada amin gak? Banyak deh tuh rumah tuh. Jangan-jangan istrinya kesana ada pacar, istrinya kesana ada pacar. Suaminya kesana ada pacar. Katanya bukan istri muda, pacar katanya gitu. Saya kasih tahu. Kejarlah kebajikan, kejarlah takut akan Tuhan. Berkat Tuhan dalam hidup kita adalah ketika kita bisa mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan. Mazmur 103 ayat 5 berkata, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Katakan amin. Berkat Tuhan yang sesungguhnya. Kepuasan hati sekalipun di tanah kering. Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, bicara penyertaan Tuhan. Dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Perhatikan ini.
tanah yang kering tuh enggak subur. Saya ke NTT, tanah kering tuh sama sekali enggak subur dan rakyatnya miskin. Air menjadi kebutuhan yang sangat penting seperti oksigen. Apa-apa butuh air, setuju? Jadi kalau udah tanah kering udah pasti enggak subur. Tapi herannya firman Tuhan berkata, Tuhan itu bisa memuaskan hatimu di tanah yang kering. Artinya apa? Orang yang hidup dalam berkat Tuhan mungkin keadaannya tidak baik. Tapi Tuhan bisa menunjukkan kebaikan dalam hidupnya. Mungkin dia hidup sederhana di tanah yang kering. Tapi Tuhan memuaskan hatinya. Mereka bisa tidur nyenyak, makan enak. Mungkin nasi cuma sama garam aja. Tapi enjoy life gitu loh bahasanya. Berkat Tuhan apalagi? Sukacita dalam jerih payah. Pengkhotbah 5 ayat 11. Enak tidurnya orang yang bekerja baik, ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Orang bilang kalau lapar gak bisa tidur, betul gak? Tapi orang kaya kenyang gak bisa tidur. Kenyataan kan? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Bicara gini, hidupnya mungkin gak melimpah. Dia makan cuma sedikit, tapi tidurnya enak. Kenapa? Ada rasa aman. Ada damai sejahtera, gak pusing. Gak takut dibunuh orang tengah malam. Gak takut dicuri. Gak takut istrinya digondol orang. Gak takut anaknya ngedrak. Tidurnya enak. Herannya anak-anak orang susah malah jadi orang yang luar biasa semua. Sekolah tinggi karena orang tuanya jadi tukang sapu, bukan berarti anaknya gak bisa jadi orang yang baik. Justru mereka tahu bersyukur bapaknya kerja keras buat dia belajar sungguh-sungguh. Anak-anak yang hidupnya nyaman malah belum tentu sekolahnya bener. Yang ngomong nih ngalamin. Lihat anak-anak saya yang saya adopsi. Dikasih beasiswa. Belajar itu mesti sampai saya teriak. Belajar! Kasih guru. Kadang-kadang saya marah, ini kok gak ada semangat juangnya untuk masa depan diri sendiri. Sampai saya marah sama mereka. Kamu tuh gak bisa hidup kayak gini. Suatu hari ini nanti Mama Heni gak ada lagi, siapa yang hidupin kamu? Kamu harus sekolah sungguh-sungguh mumpung Mama masih sehat. Bangun masa depanmu, jangan ngandelin orang tuamu. Banyak anak yang gak bersyukur, mereka gak ngerti. Banyak anak yang kita beasiswain, kuliah gak bener. Nyari kampus aja ogah-ogahan. Gak mau ikut tes UMPTN. Karena berpikir apa? Mama Heni baik, nanti aku dikuliahkan. Saya lihat orang-orang yang gak menghargai kasih karunia, gak akan berusaha. Tapi orang-orang yang miskin, yang tahu bersyukur bahwa berkat ini dari Tuhan, mereka akan berusaha sungguh-sungguh. Sukacita dalam jerih payah. Kita mungkin capek, tapi saya tuh sukacita banget. Saya pergi ke NTT kemarin 5 hari, capek, kurang tidur. Tapi saya happy. Berada bersama dengan mereka tuh bikin bahagia. Kenapa saya bahagia? Saya turun tuh dari mobil, semua langsung teriak, ya, Mama Heni. Saya udah kayak artis metal gitu loh. Diteriak-teriakin gitu sama anak-anak. Mama Heni, wow, saya udah kayak artis. Beneran deh. Saya sampai jadi bingung, saya mesti gimana gitu. Ya tenang. Semua pada mau peluk, semua mau peluk. Begitu saya duduk di lantai, ayo deket-deket Mama. Langsung ngerumunin semua. Semua mau dekat. Aku sebelah Mama, rebutan gitu. Anda tahu bahagianya tuh luar biasa. Dicintai apa gak bahagia? Saya pulang mereka nangis semua. Mama, aku dipelukin. Rame-rame pelukin saya gak bisa bergerak. Nanti Mama terlambat nih ke bandara. Ayo udah. Sampai saya mau masuk mobil gak bisa. Dipegangin sama mereka, gak boleh pulang. Aduh, sukacita luar biasa. Duit gak bisa beli, saya kasih tahu. Dicintai itu duit gak bisa beli. Anda kaya belum tentu istrimu benar-benar cinta. Saya Jojo gak kaya, saya cinta setengah mati.
Yang terakhir, berkat Tuhan itu kuasa menikmati hidup dan kebahagiaan. Pengkhotbah 5 ayat 18. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya. Lihat, Anda kaya, kalau Anda tidak diberi kuasa sama Tuhan untuk menikmati, Anda tidak nikmati. Untuk menerima bagiannya dan untuk bersuka cita dalam jeripayanya. Juga itu pun karunia Allah, katakan amin. Ayat 19 luar biasa, baca sama-sama. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Wow, katakan amen. Ini berkat Tuhan yang paling keren. The Lord grant you happiness. Happy terus, sampai lupa umur, gak sadar tua gitu. Asal jangan jadi tua-tua keladi ya. Berkat Tuhan itu kita dikasih kuasa menikmati hidup dan kebahagiaan. Happy banget gitu. Makanya awet muda, amin. Berkat Tuhan itu perlindungan Tuhan. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Yang akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, dan kesetiaannya dia perisai dan pagar tembok. Berkat Tuhan yang luar biasa adalah perlindungannya yang sempurna atas hidup kita, katakan amin. Yang terakhir, berkat Tuhan adalah penyertaan Tuhan dan keturunan yang diberkati. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ayat terakhir, Mazmur 111, 12 ayat 1. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Katakan amen. Saya akhiri. Hidup orang benar memberi tanpa batas. Hanya orang-orang yang punya hati yang luas yang bisa memberi tanpa batas. Hari ini saya menyaksikan ada satu kesaksian. Saya sempat marah sama staf saya di lapangan. Gara-gara gini. Mereka tidak mau berbagi. Ada guru-guru yang tidur di asrama itu. Satu orang ngambil satu kamar. Kamarnya cukup luas. Sebenarnya kalau dihitung kelihatannya 6 orang pun bisa tidur di dalam. Tapi dia ambil satu kamar sendiri. Gurunya 3 yang perempuan. Ambil satu orang satu kamar. Kemudian datanglah guru-guru dari pedalaman ini. 8 orang. Sebulan sekali memang harus tinggal di asrama kami. Karena mereka harus kirim laporan. Karena di desa tidak ada signal kan. Mereka istirahatlah 3 hari sebulan tinggal di asrama. Apa yang terjadi? Dikasih tahu kamar penuh. Mereka harus tinggal bersama anak-anak asrama. Jadi tidur di ranjang-ranjang susun bersama anak-anak asrama. Loh, saya kaget. Saya tanya, kenapa harus tidur sama anak-anak? Kenapa enggak tidur di kamar guru? Harusnya gini, kalau ada orang bertamu ke rumah kita, katakan keluarga, kita pasti suruh anak kita pindah supaya kamarnya kosong, saudara kita bisa tidur di situ. Make sense gak? Ini enggak. Ini guru 3 orang tidur kamar sendiri. Saya tanya, kenapa enggak 1, 2, 3 gabung jadi 1? 2 kamar kosongkan supaya 8 orang bisa tidur di situ. Make sense gak? Masa seperti itu aja gak bisa mikir, saya bilang. Lalu kalian mau korbankan anak-anak yang udah satu kamar hampir 20 orang gitu. Bocengli, saya bilang. Saya marah. Saya bilang gini, kamarmu luas, hatimu sempit. Hanya orang yang hatinya luas yang bisa berbagi dengan orang lain. Saya cerita, rumah kami ada 4 kamar. Anak saya berapa? 3, Chloe, Zoe, Axel. Harusnya 4 kamar itu pas, betul gak? Saya dan Pak Jojo, Chloe sendiri, Zoe sendiri, Axel sendiri, benar? Tetapi kenyataannya, Chloe dan Zoe tidur berdua. Axel tidur sendiri karena satu anak laki-laki dan saya dan Pak Jojo. Satunya buat apa Bu Heni? Buat kamar tamu. Kalau ada hamba Tuhan yang butuh, kalau ada saudara yang butuh.
Selalu rumah kami, sekecil apapun ada kamar tamu. Gak make sense buat orang-orang, anaknya 3, malah disuruh tidur berdua. Chloe Zoe ngomel, ini kebenaran di keluarga kami. Dia bilang gini, Excel sendiri, kenapa kami berdua? Kamarnya kecil banget. Jarak dari ranjang ke TV itu 60 cm kejedok karena sempit. Lemarinya cuma 2 pintu, kecil. Dia bilang kami berdua, lemari cuma segini. Jadi kalau saya beliin baju baru, itu harus ada yang dikeluarkan baru bisa muat gitu loh. Saking gak muat, itu rak-rak shelfnya dicopotin supaya bisa tumpuk-tumpuk celananya tinggi. Saking sempitnya kamarnya. Itu anak kandung, kamar mandinya 1 kali 2,5 meter bagi berdua. Kalau satu belum mau tidur, yang satu terganggu. Kenyataannya begitu sekarang. Karena mereka harus berbagi. Tapi saya ngajarin anak-anak saya dari kecil harus berbagi. Supaya kita bisa nolong orang lain kalau ada yang butuh. Ada staf yang sakit boleh tinggal di bawah di rumah kami. Kamar tamu kami bagus, bersih. Dan saya bikin kayak hotel supaya orang bisa nyaman tidur di situ. Saya kasih tahu. Saya aja founder yayasan. Saya kasih tahu guru-guru saya. Kamar rumahnya kecil aja masih bisa ngorbanin anak kandung saya untuk orang lain. Supaya kami punya kamar lebih buat dibagi. Kok kamu yang bukan yang punya yayasan, cuma kerja, kamar kamu mau ambil sendiri-sendiri dan kamarnya besar lagi. Anak saya aja separuh kamarmu, saya bilang. Kok bisa? Kaya miskin bukan urusan jumlah harta. Kaya miskin bukan banyak dan dikitnya harta. Tapi soal besar, kecilnya hati. Luas atau sempitnya hatimu. Kalau Anda pengen jadi orang yang kaya di mata Allah, belajarlah jadi orang benar yang memberi tanpa batas. Selama kita diberkati, kita harus jadi berkat. Yang mau katakan amin. Bapa di sorga, mampukan kami untuk terus jadi berkat buat banyak orang. Diberkati untuk jadi berkat. Berikan kami hati yang luas. Dan kemampuan berkata cukup untuk diri sendiri. Supaya kami punya lebih untuk dibagi. Bapa, pakai hidup kami Tuhan. Supaya terus jadi alat Tuhan. Menjadi saluran berkat buat lebih banyak orang. Biarlah namamu dipermuliakan selalu. Kami bersyukur buat setiap harta, setiap berkat, kepercayaan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati katakan, Amen. Have a blessed Sunday. God bless you. Take care.